Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman subscriber semuanya. Ya, selamat datang kembali ya di channel saya, di channel Maulana Daily MV. Setelah sekian lama saya jarang ngevlog lagi, baru kali ini mulai ngevlog lagi, baru mulai record video jalanan lagi ya. Mungkin jalan masih di sekitar sini saja, masih karena saya juga masih baru pulang aktivitas ya. Namun di sini ada yang baru dari persenjataan saya, yaitu persenjataan ya, maksudnya dari sisi gadget saya, dari sisi kamera saya sekarang sudah mulai ada upgrade, yaitu yang tadinya saya memakai B-Pro Alpha 5 Edition. Dikarenakan B-Pro 5 Alpha 5 Edition itu punya saya rusak, jadi saya menggunakan saat ini ganti menjadi DJI ya, DJI Osmo Action 3 ya. Oke, kita membahas tentang DJI, kamera DJI ini. Kenapa saya menggunakan kamera DJI ini? Karena satu guys, yaitu sangat friendly banget ya. Iya, friendly. Fitur-fiturnya itu loh, fitur-fiturnya sangat enak lah, maksudnya dipakainya sangat mudah. Terus dari sisi banyak fitur-fiturnya, baik dari lensa juga lebih agak bening ya, mungkin benar kata orang-orang, ada harga ada kualitas juga. Mungkin kalau yang kemarin di Pro itu harganya ya cuman bisa sampai HD doang. Kalau untuk DJI ini, kamera DJI ini bisa sampai 4K ya, 4K sampai 120 fps ya, frame per second. Nah, untuk saat ini saya menggunakan fitur DJI ini dengan resolusinya 1080 per 60 fps. Kenapa sih kena kayak yang 1080 per 60 fps itu? Karena biar nggak memakan memori banget ya, satu. Terus kedua juga saya juga belum lagi mesen juga lagi, jadi belum sempat beli yang Extreme Pro. Saat ini masih pakai yang Ultra, memorinya masih pakai yang Ultra ya. Itu di situ begitu guys. Jadi keunggulannya juga dia untuk kamera DJI ini udah bisa ini ya, apa, lebih bagus lagi. Yang biasanya kalau di kamera-kamera sebelah, toko-toko sebelah itu dia masih memakai baut ataupun kulir, apa ya namanya. Kalau untuk DJI ini ya dia udah quick release ya, sudah pakai magnetic quick release lah, dia udah magnet juga, jadi lebih gampang, nggak perlu kita muter-muter lagi itu guys. Terus yang ketiga itu untuk kamera DJI Action ini, dia tanpa pakai housing pun dia sudah waterproof ya, waterproof, udah tahan air. Beda kalau yang aftermarket yang lain, dia harus pakai housing dulu baru bisa waterproof. Kalau yang kemarin saya pakai GoPro itu.
kelebihannya itu doang. Tapi kalau misalnya untuk kedalaman di atas 5 meter tetap dia harus pakai housing kameranya. Soalnya juga saya juga masih belum berani juga ngetes di dalam air juga, walaupun banyak teman-teman youtuber lain sudah mencoba untuk ngetes di dalam air tanpa memakai housing ya. Nanti akan saya coba untuk kalau misalnya pas saat hujan. Kalau saya pribadi kan menggunakan kamera ini hanya untuk motovlog saja itu ya, motovlog. Jadi kalau misalnya pas hujan, yang biasa saya pakai GoPro waktu dulu, kamera lama, saya harus masukin dulu ini apa kameranya karena hujan, jadi nggak bisa nge-record karena ribet bawanya, harus bawa housing dulu ini segala macam. Kalau ini enggak, lebih simpel ya. Terus untuk yang keempatnya itu untuk stabilisasi ya, stabilisasi di kamera apa DJI ini lebih bagus lagi dibanding yang di Pro. Kalau di Pro emang udah bagus sih kualitasnya juga, terus sudah ada CS-nya juga ya. Kalau yang untuk yang 5 Alpha 5 edition itu ya sudah ada S-nya juga, waktu kemarin saya pakai sudah ada S-nya juga. Nah kalau yang ini lebih bagus lagi, ada 4 ya kalau nggak salah ya, 4 fitur keseimbangannya. Jadi ada horizon, ada horizon plus sama rock steady ya, itu dia rock steady plus kalau nggak salah. Nah kalau rock steady itu yang biasa, tapi kalau untuk yang jalan berbatu atau segala macam itu pakai yang rock steady plus. Namun kalau untuk pakai yang rock steady plus itu si gambar itu akan menciut, bukan menciut sih, akan memperkecil gambarnya gitu. Kalau untuk saat ini saya pakai yang rocksteady biasa, guncangan ya, walaupun ada dikit-dikit guncangan juga gitu. Saat ini saya sudah di jalan ini guys, di Pik, arah pulang kerja, turun jaga malam. Jadi habis pulang kerja saya nge-vlog, jalurnya juga jalur itu aja. Nah untuk yang terakhir ini, untuk DJI ini yang saya senang ini, dia dari segi keunggulan kameranya dia lebih bersih, kayak lebih ada filter lah, tanpa perlu kita ngedit lagi, ngedit warna. Kalau untuk di kamera DJI ini udah warnanya udah full color, udah bagus lah tanpa diedit juga standarannya. Ini kalau teman-teman yang masih mau bisa ngedit, masih mau ngedit, ini juga lebih bagus lagi dapatnya gitu guys. Kalau saat ini saya pakai ini ya, settingan kameranya di mic-nya pakai mic wireless ya, karena saya belum punya untuk mic kabelnya. Masih belajar juga sih sama youtuber di yang share tutorial tentang DJI ini, apakah dia pakai adapter apa aja yang bisa dipakai sama dia itu. Ini jalan Cengkareng guys, bukan jalan, kan masih di Elang Laut, masih di Elang Laut guys. Nah untuk fitur selanjutnya untuk DJI ini yang tidak ada di kamera-kamera lain itu, dia itu lebih unggul di
eh, apa namanya, dia bisa pengambilan gambar itu bisa landscape, bisa potret. Itu dia beda dari yang lain. Kalau untuk yang lain kan cuma bisa landscape doang kan. Nah kalau ini mau ditegakin jadiin potret untuk kita upload ke TikTok ataupun ke YouTube Short, bisa, nggak perlu tanpa merubah rasio lagi, dia sudah apa, sudah langsung lah, otomatis langsung rasionya langsung tekop buat potret gitu. Bagusnya di situ. Terus yang terakhir juga fiturnya itu dia sudah fast charging ya, fast charging. Begitu juga dia kalau tanpa baterai pun dilepas baterai masih bisa nyala guys. Hebatnya itu, ibarat laptop tanpa baterai masih bisa nyala dia. Dicolokin apa namanya, dicolokin kabel Type C ya, Type C ke listrik, sumber adapternya masih bisa nyala walaupun tanpa baterai. Nah untuk kelebihan selanjutnya itu untuk DJI ini ketahanan baterainya lebih bagus ya, dia itu 1750, walaupun saya belum mencoba ya, ini baru mau ngetes sampai berapa jam sih kuatnya untuk si baterainya ini. Kalau yang biasanya saya cuma dapat palingan sejam 30 menit lah, kalau yang kemarin itu 900 mAh. Kalau ini belum tahu apakah dia bisa dapat sampai 3 jam. Soalnya 1750, ibarat satu baterai itu sama dengan 3 baterai tempat lain kekuatan dia. Ini truk kemana ya sebenarnya? Truk ini belum ini ya, katanya nggak boleh lewat sini. Kalau mobil besar itu nggak tahu juga sih. Nah ini dia. Ini masih di Jalan Langlot mengarah ke Cengkareng. Saya akan lewat Cengkareng dan mau ke lebih. Napas juga nih di saat ini juga lagi pas tanggal 20 ini, tanggal 20 ya bener, tanggal 20 ini sedang ini ya, pelantikan presiden kita, presiden terpilih, Presiden Republik Indonesia yang ke 8 ya, kalau saya 8 ke 9, 8 ya, Bapak Prabowo ya, Bapak Prabowo Subianto. Ya, selamat untuk Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa mendengar hati masyarakat lah. Amin ya guys ya. Siapapun pemimpinnya harus tetap kita dukung guys. Jangan ada membeda-bedakan, jangan ada kubu-kubu lain. Kita harus satu jalan demi Indonesia maju gitu ya. Iya ilah, motovlog ngomonginnya politik guys. Nah saya dari kemarin sudah ini sih apa namanya,
udah ngupload video, bukan ngupload sih, sudah nge-record video, cuman masih banyak yang salah, masih banyak yang dipelajari dari kamera DJI ini. Jadi dari sistem unboxingnya juga saya belum sempat, kemarin nggak sempat diupload unboxing DJI ini, kamera DJI ini, karena bentur sama waktu juga ya. Saya juga karena beraktivitas juga kerja, jadi kalau misalnya pas libur atau apa mungkin saya masih di situ, karena saya juga orangnya penasaran juga sama barang-barang baru ya. Itu guys, jadi nggak sempat di unboxing. Dan kemarin sebenarnya sistemnya saya motovlog itu saya sambil, karena saya punya akun ojol ya, ojek online, pengen pakai tuh tadinya. Nah kan udah pakai sambil narik ya kan, pas dipindahin ke handphone itu untuk si audionya nggak nyambung. Saya kemarin sempat beli audio pada mic type C ya, yang lavalier. Saya begini ceritanya ya kan, ke si ininya apa, si kameranya dapatnya tuh saya ya kan, dapat penumpang lah, customer dari apartemen Marina ke BM guys. Ceritanya udah panjang lebar saya ngevlog ya kan, panjang jalan sambil dapat tuh punya filmnya sama penumpangnya juga, sambil ngobrol juga ya kan. Nggak taunya pas di transfer ke si HP itu malah gagal, si suaranya itu malah nggak terlihat guys gitu. Saat ini saya masih di Cengkareng ya guys ya, jalan Cengkareng menuju ke Tangerang. Ini suara mic menggunakan mic eksternal, pakai yang wireless, yang TNW guys. Jadi bukan TNW sih, apa namanya, lavalier. Sampai ngetes juga, soalnya kemarin kan beli yang pakai yang GoPro itu nggak support kan. Sekarang pakai yang DJI ini malah support dia ya, alhamdulillah. Terus saya pakai yang lavalier ini, jadi nggak perlu apa namanya, buang-buang uang lagi. Jadi barang yang lama masih bisa digunakan. Berhubungnya hari Minggu ya, saya naik ke atas tuh guys, naik ke atas, puter di jalan saya dan dapat apa namanya, pengisian pom bensin saya. Saya menggunakan ini guys, apa namanya, kendaraan roda 2 NMAX yang all new ya. Biasanya kayak Megapro, cuman kalau yang Megapro lagi apa, baru selesai dipakai sama adik saya, jadi saya pakai yang NMAX dulu.
gitu guys. Untuk perjalanan saya sehari-hari dari Tangerang ke Jakarta, kebetulan saya tinggal di Rajek ya, dari Jakarta Utara ke Rajek itu memakan waktu tempuh 1 jam 15 menit guys. Cuman saya belum sempat pakai tema-tema apa namanya, ini loh, masih pengen menggunakan tema-tema kayak misalkan ngevlog motovlog sambil food vlogger, atau enggak motovlog jalan-jalan keluar kota gitu ya kan, tempat pariwisata atau apa, kalau sama lagi teman-teman yang nonton. Nah, apa daya ya kan, saya sendiri juga waktunya masih belum menentukan, jadi ya ngevlog di jalan yang standar saya gunakan untuk aktivitas kerja aja dulu guys. Nah, kalau ini ke kanan tuh putar balik tuh, putar balik ke arah Rawat Jaya lagi tadi, untuk ke kiri ke arah Tangerang guys. Tangerang Jalan Penutup, karena ini hari Minggu ya kan, jadi jalanan sepi, nggak terlalu rame ya kan. Biasanya tuh kalau misalnya di jalan Rawabuaya itu putaran itu, kalau naik ke atas jembatan turunnya udah macet banget, makanya saya tuh kadang saya muter di ini apa, Sumur Bor situ. Kalau sekarang sih enggak, karena hari Minggu ini sepi. Sekarang juga jam 7:42 masih pagi. Mungkin ke warga-warga di sekitar di Jakarta ini masih ada yang beraktivitas di rumah ya, jarang ada yang keluar juga, jadi jalanan juga berpengaruh sepi, ataupun ada orang-orang yang pada berkeluar atau keluar kota atau kemana ya. Karena hari weekend, jadi kita bisa apa namanya, merasakan Jakarta loh, ini Jakarta yang asli. Hanya di hari weekend aja. Selebihnya itu kalau misalnya di hari-hari jam produk, hari jam kerja ya macet parah. Kalau Jakarta ini jangan ditanya lagi. Kita harus mensiasatinya dengan harus apa jalan-jalan sekitar guys. Misalnya kayak kita mesti apa, jalan-jalan apa namanya, jalan-jalan tikus lah, menghindari kemacetan gitu guys. Kalau tetap kita melewati jalan yang macet itu, kemungkinan sampai ke tempat tujuan juga yang biasanya jarak tempuhnya sejam bisa molor, bisa ini apa namanya, bisa jauh ininya, jarak tempuhnya jadi makin lama. Nah, mungkin untuk teman-teman yang punya klub motor NMAX atau apa, boleh tuh bisa ditawarkan di komenan air. Ya, mungkin nanti kalau misalnya waktu saya bisa kumpul bareng sama motor ya kan. Iya, karena saya juga masih solo ya, masih bermain sendiri, belum punya klub, belum punya ini, jadi ya ini terminal Kalideres guys.
tempatnya persinggahan antara perantau dan ya bukan perantau sebenarnya pendatang. Kalideres Jakarta Barat nih, di sini jalan kereta ya, jalan kereta Jakarta Barat. Sebelah kanan kita, mungkin kalau teman yang di daerah tahu, ini loh jalan dan motor ya kan. Kita tahu aja yang pernah lewat ataupun yang belum tahu jalan dan motor, ini jalan dan motor ya gitu. Ya, di sini jalannya lurus-lurus saja. Jalan dan motor ini jalan penghubung antara Jakarta Barat dengan Tangerang ya, kita Tangerang terus melewati juga Kabupaten Tangerang juga, lebih ke kota Tangerang sih menghubungnya. Untuk jalan dan mogot itu juga yang saya tahu diambil dari nama pahlawan ya, nama pahlawan dan mogot Letnan ya, Letnan Letkol dan Mogot kalau nggak salah ya dulunya. Sedikit mengulas aja gitu. Oke guys. Oke, di sini 27 km per jam guys. Motor akan ngebut ya kan. Gue nggak tahu juga nih untuk si kamera ini untuk si